Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-9 ya untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-9 ya masih tetap rekursif. Di sini akan ada 2 kasus yang kita bahas sesuai dengan materi yang teori ya. Pada materi teori kemarin sudah ada kasus merge source ya yang sudah saya jelaskan pada video teori, dan di sini ada kasus baru pada kasus 1 yaitu pembagian ya. Jadi pembagian secara rekursif. Nah, mungkin di sini akan ada bentuk ya. Untuk kita langsung bahas saja untuk kasus yang pertama yaitu pembagian. Pada pembagian ini deskripsinya diberikan satu bilangan integer A dan B, lalu lakukan operasi pembagian dengan fungsi rekursif. Di sini butuh input AINT, BINT, dan hasil pembagiannya yaitu integer. Artinya tidak ada nilai koma ya. Ini sama aja pembagian yang pakai tanda bagi 2 kali ya. Kalau di Python hasilnya tanpa ada komanya. Nah, kita langsung aja lihat codingnya. Kebetulan codingnya ini juga sudah saya buat ya. Nah, ini untuk pembagian ya. Sesuai dengan soalnya, di sini inputnya A dan B ya. A dan B integer. Lalu di sini basisnya untuk basis A lebih kecil jika A lebih kecil dari B, karena A dibagi B kan, ini basis A lebih kecil dari B ya. Dia akan berhenti jika A lebih kecil dari B. Contoh kalau A-nya 4 ya, lebih kecil dari B-nya 5, berarti tidak ada nilai 1 pun yang masuk. Hasilnya sama saja 0 karena A sudah lebih kecil dari B. Tapi kalau 6 ya sama 5 ya, berarti kan dia tidak lebih kecil ya. Dia akan masuk ke else ya. Ini rekurensinya. Akan masuk ke recurrence. 6 dibagi 5 maka hasilnya 1 ya. Kalau 6 dibagi 5 maka hasilnya 1 plus ya 6 dikurangi 5,5. 6 dikurangi 5 ini akan jadi 1 ya. Ini akan jadi 1 lebih kecil dari 5, maka hasilnya di sini 6 minus 5 ini akan, nah ini ya saya tuliskan di sini 1 tambah 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini kalau pembagian dengan nilai 6 dan 5. Nah, kalau inputannya sesuai dengan soal itu ada 12 ya, A-nya sama dengan 12 dan B sama dengan 3. Artinya penjumlahan yang akan terjadi yaitu seperti ini. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 kan. Karena 1 ya. 1 ini ditambah 12 minus 3 jadinya 9. Nanti 12 minus 6 jadinya minus 3 jadinya 6. 9 minus 6 ya. Dan seterusnya sampai dengan habis. Ya. Jadi 1 ditambah 12 minus 3. Ya, di bawahnya lagi 1 ditambah 9 minus 3. Di bawahnya lagi 1 ditambah 6 minus 3 dan seterusnya. Jadi ini kalau di rekursif akan menghasilkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini untuk penjelasan baginya ya. Kita coba ya untuk codingnya.
Nah, kita akan coba untuk kodenya sesuai dengan kodenya yang ada di sini. Kita jalankan. Nah, masukkan bilangan A 6, bilangan B 5, hasilnya 1 ya. Sama seperti tadi. Kalau bilangan A 12, B-nya 3, hasilnya adalah 4. Ya, mungkin ini lebih tepatnya saya kasih pembagian seperti ini. Karena kalau di Python kan pembagian bulat integer kan seperti ini. Saya ulangi lagi, 15 dibagi 6, ya hasilnya 2. Gitu. Jadi pembagiannya seperti ini. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Ya. Untuk kasus yang pertama. Lalu untuk kasus yang kedua, kita cermati lagi untuk kasus yang kedua. Di sini diberikan list A ya, kosong di sini ya, list A-nya kosong. Lalu Anda diminta untuk membuat program sederhana dengan ketentuan program ya, terdapat fungsi untuk memasukkan list A ya secara acak. Ya, inputkan list A, lalu akan ada fungsi lagi untuk mengurutkan list A. Ya, ada pengurutan. Pengurutannya dengan merge source yang teknik rekursif ya. Anda diminta membuka ppt materi merge source dan perhatikan notasi algoritmiknya. Sebetulnya sudah ada codingnya juga, nanti kita bisa jalankan ya, nanti kita perhatikan. Ya, penjelasannya kalau masih belum paham nanti akan saya jelaskan ulang. Lalu program juga terdapat fungsi pencarian dan di sini Anda diminta menggunakan algoritma binary search untuk membuat searching. Ini ada di materi sebelum UTS. Lalu terapkan algoritma merge source dan fungsi binary search untuk pencarian di sini. Ya, jadi pencarian pastikan dilakukan merge source dulu ya, karena kalau tidak di sort dulu maka tidak akan tercari ya. Lalu susun fungsi di atas dalam sebuah tampilan menu seperti ini. Nah, di sini saya akan tampilkan kode dulu ya. Nah, saya memiliki kode merge source di sini ya. Jadi merge source, kalau Anda sudah melihat PowerPoint, merge source itu terdiri dari dua bagian, dua fungsi, yaitu fungsi merge source L dan fungsi merge. Fungsi merge source di sini fungsinya adalah membagi ya, memisahkan antara memisahkan list menjadi dua bagian ya. Sedangkan yang merge di sini ini digunakan untuk menggabungkan ya, menggabungkan list ya, menggabungkan elemen list yang telah dipisah. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini kodenya. Ada dua fungsi di situ. Rekursifnya ada di pemisahan merge source, dan di sini kita gunakan coding yang iteratif ya, menggunakan iteratif, tidak rekursif ya. Ini sudah ada di slide, sudah saya tampilkan juga di video mungkin, tapi penjelasannya tidak terlalu dalam ya, nanti akan kita bahas secara lebih dalam. Lalu di sini saya sudah punya main program, atau mungkin saya letakkan ya di main program saja ya, dev main. Di sini saya sudah punya ARR ya, array ARR
isinya 12, 3, 12, 3, 4. Ini kan datanya elemennya tidak terurut ya. Karena elemennya tidak terurut, kita coba lakukan merge source. Kita coba jalankan dulu apakah coding ini berfungsi dengan baik ya. Python merge sort. Hasilnya dia dapat mengurutkan dengan baik. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk codingannya secara lebih detail. Ya, saya akan gunakan Excel di sini untuk membantu penjelasan saya. Nah, ini ya. Nah, di sini akan ada penjelasannya ya. Ini adalah list awal. Ya. Ini list awalnya kurang lebih seperti ini, 12, 3, 12, 3, 4 ya. Ini list awalnya. Ya, ini dia akan masuk, ini list awal ya. Dia akan masuk ke fungsi merge source. Ya, merge source ada di sini. Ya. Nah, dia akan ngecek dulu ya apakah 12, 3, 12, 3 awal itu panjangnya kurang dari 2. Kurang dari 2 itu berarti 1 ya. Jika panjangnya sudah 1 berarti sudah terpisah satu persatu. Karena merge source itu akan berhenti ketika dipisah sampai dengan 1, seperti video kemarin yang sudah saya jelaskan. Ya, ini return L, ya ini L-nya tapi cuma 1 aja, L bintang ini 1. Lalu di sini jika tidak dia akan masuk else, dia akan mengambil nilai tengah middle, len L dibagi 2. Ya, 2 integer. Ya, di sini dia bisa lihat ya, len L mid-nya dapatnya 2 karena dari 5. Ini kan panjangnya 5 ya. Ya, len-nya len ARR ini 5 ya. 5 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, 2,5 tapi karena integer hasilnya 2. Maka di sini akan menjadi left dan di sini akan menjadi right. Ya. Ini menjadi kiri dan menjadi kanan. Bisa dilihat ya. Nah, left merge source ya ini ya. Left merge source L middle. Ya ini titik middle, titik 2 middle berarti ini yang kiri, ini left. Diambil lagi. Ya, sebelum mengerjakan yang right, left itu sudah manggil ke atas lagi. Ya, ke atas yang left. Apakah kurang dari 2? Tidak. Middle dibagi 2. Ya, middle dibagi 2. 2 dibagi ya ini ya. 2 dibagi mid left-nya ya. Mid left-nya 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ya. Maka di sini akan left L middle berarti yang ini saja. Ya, yang ini saja. Ini sudah. Ya, ini saja. Return L karena sudah dia akan manggil ke atas lagi, sudah panjangnya 1 berarti berhenti, ya kan? Sekarang sisa pengerjaan yang ada di sini, ya dia akan mengerjakan yang right. Yang right berarti ini sudah oke, ini dikerjakan, ya ini sudah dikerjakan, ini sudah dikerjakan, ini sudah dikerjakan, ya ini sudah jadi satu-satu nih. Nah, sorry, ini harusnya gambarnya seperti ini ya, jadi satu kelompok. Nah, seperti ini ya. Ini juga yang right seperti ini, ya kan? Nah, sekarang kita kerjakan yang right. Yang left sudah beres semua. Ini kan return sudah return ya. Terus kita kerjakan dulu yang right. Yang right, ya, yang right, mid right-nya adalah 1 ya. Dibagi 2 itu 1. Berarti di sini akan ada left-nya sendiri. Ini right-nya sendiri. Ya, ini right-nya seperti ini. Ini seperti ini ya. Karena left, ya, left-nya akan naik ke atas lagi, sudah lebih kecil dari 1, maka return L. Ya, return L. Selesai. Ya.
Ini return L, ini return L. Nah, terus di sini ya, di sini ke kanan ya, ke kanan 34. 34 itu ada 2 ya, left dan right. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ya, dia akan menjadi seperti ini, left dan right. Kalau sudah 1, return L kembali lagi ke atas kan, kembali. Nah, setelah kembali dia akan mengerjakan return merge karena sudah terpecah menjadi satu-satu. Ini ya, satu. Nah, ini seperti ini, ya kan, sudah terpecah. Dia akan membandingkan dulu. Ya, nanti pembalikan rekursifnya. Ya, return merge left dan right. Ya, return merge left dan right. Nah, dia akan mengecek ya left dan right dulu. Kita kerjakan dari kiri ya, pengembalikan rekursif ya. Di sini akan ada 34 ya. Ya, ini kelihatannya ada yang terbalik. Ini harusnya 12, ini 3. Ini 12 ya. 12-nya ke sini. Ini 12, ini 3. Nah, ini kok bisa terbalik karena sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini kok bisa terbalik. Nah, kita lihat seperti rekursif ya. Rekursif itu kan harusnya dikerjakan dari yang paling bawah ini. Ini kan rekursif yang paling dalam 34. Berarti 34 left dan right-nya masuk ke sini kan, dikerjakan dulu. Lalu 12-3 ya, 12-3 left dan right-nya dikerjakan yang kedua. Dan 12 ini yang terakhir di sini. Ya, pengerjaannya yang terakhir. Ini saya kasih angka 1, angka 2, angka 3. Ini pengerjaan pertama, kedua, ketiga. Ya, seperti kode yang ada di sini, dia akan ngecek ya, merge left dan right. Left-nya 3, right-nya 4. Ini mungkin saya taruh sini sedikit biar kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Merge left dan right. Left, right. Kita bikin result ya. Result seperti ini. Nah, nanti isinya di sebelah ya. Lalu di sini ada I dan J. Ini 0, ini 0 ya. While ya, ini lebih kecil dari len left dan J lebih kecil dari len right. Karena 1 lebih kecil dari 0 kan, sama-sama ya, sama-sama, maka result ya, cek dulu ya apakah left kiri lebih kecil dari kanan. Jika lebih kecil, maka dia akan ngisi yang 3 dulu ya, yang kiri dulu left. I-nya jadi 1. 1 tidak lebih kecil dari 1, berarti while-nya sudah berhenti ya. Ini dicek dulu ya, ini ngecek apakah 1 lebih kecil dari 1, tidak. Kan kanannya masih ada ya, kanannya masih ada. While J lebih kecil dari len right ya. Ya, maka di sini akan jadi 4 ya, 3, 4. Ini B-nya akan berubah jadi 1. Dia akan return result. 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ini akan masuk ke sini. Ya, akan terbagi di sini yang tadinya terpisah 3 dan 4. Ini 3 dan 4 akan dijadikan 1 ya. Resultnya 3 dan 4. Saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini 3 dan 4 dulu ya. Taruh di atasnya karena ini sudah menggabung. Ini awalnya kan terbagi ya. Awalnya terbagi, gambarnya sedikit agak
Tidak, awalnya kan sendiri nih, left right ini sudah jadi sendiri ya. Sudah. Terus ya, yang kedua adalah 12/3 ya, 12/3. 12/3 itu yang sini kan, 12/3 saya taruh. Ini 12, ini 3. Ya. Left right 12/3. Ini resultnya masih kosong ya. Kembalikan resultnya kosong karena dipanggil lagi, I-nya kembali ke 0, I-nya kembali ke 0 ya. 12 sama 3 0 lebih kecil dari len left dan len right. Apakah left lebih kecil dari right? Left-nya 12 tidak ya, maka append right 3 ya, append right 3 di sini 12 ya. Sorry, ini belum ya, append right 3, append right dulu ya. Apakah while I lebih kecil dari len left? Tidak, ya, karena ini ya, maka 12 akan masuk ya. Jadi ini 3, 12, ini len left tidak masuk, ini result ya, kembali ke sini. Ini benar ya, harusnya benar ya, 3, 12 tadi ya, yang saya hapus. Nah, ini 3, 12, makanya tadi tertulis 3, 12 ya. Kembali ya, tadinya 12/3 jadi 3, 12 ya. Ini 12 harusnya nanti ke sini ya. Nah, ini 3 seperti ini. Nah, gini ya, gambarnya seperti itu. Lalu yang 12 ini tetap ya, ini 12 tetap masuk di sini, dikerjakan di sini ya. Setelah itu kan dia kembali nih, ini akan jadi 3 bagian. Kalau tadi 5 bagian, sekarang jadi 3 bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ini mungkin saya taruh di sini saja biar lebih jelas. Ini akan saya merge ya, merge ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan awalnya dari 5 bagian menjadi 3 bagian ya. Bagian yang pertama dulu ya, bagian yang pertama ini left ya, ini right ya, akan dipanggil tadi kan return kembali lagi kan, akan jadi left dan right ya, manggil merge lagi ke sini. Nah, bisa dilihat manggil merge lagi, berarti di sini saya kembalikan lagi ya, saatnya masih kosong ya, I dan J-nya 0 ya. Lalu yang berikutnya sekarang sudah ada 2 ya, 2 bagian ya. Satu left itu ada 2 elemen, right ada 2 elemen ya. Jadi kita bandingkan apakah I lebih kecil dari len dan J lebih kecil dari len ya, maka kita bandingkan left 0 dibanding dengan right 0, 3 dan 3. Karena tidak lebih kecil berarti right dulu ya, right dulu, ini yang sini dulu ya, ini yang ke sini, kembali ini. Nah, ini ya. Nah, jadi resultnya adalah 3 dulu ya, 3. Dia masih looping ya, karena I-nya jadi masih 0, I-nya jadi 1 ya, I-nya jadi 1, ini yang pertama. Masih sama-sama lebih kecil dari 2 ya, maka dia akan bandingkan 3 sama 12. 3 sama 12 lebih kecil yang 3, maka 3 ya akan ditulis di sini, resultnya ini ya, ini 3 ya, sama dengan yang ada di sini nih, result. Lalu yang berikutnya berarti kan I-nya jadi 1 ya, I-nya jadi 1 masuk ke sini tadi kan, I-nya lebih kecil. Terus karena 1 lebih kecil dari 2, sama-sama lebih kecil dari 2, kita bandingkan 4 sama 12 ya, 4 sama 12. 4 yang ini
sama 12. 4 lebih kecil, ya, berarti left-nya akan jadi 2. Ya, ini 4 akan ditaruh di sini. Ya, 4 akan ditaruh di sini. Lalu yang berikutnya, karena I2 tidak lebih kecil dari 2, maka dia akan keluar dari while. Karena sisanya di kanan ya, apakah 2 lebih kecil dari 2 tidak, dia akan masuk ke while yang di bawahnya. 1 lebih kecil dari 2, ya, maka append right, ya, append yang right 12 ini. Nah, ini akan jadi 12 seperti ini, ya, masuk ke sini, ya. Sudah selesai, berarti return result, ya, return result. Naik ke atas lagi, sini merge, ya, berarti di sini akan jadi, ini akan jadi satu bagian, ya, ini akan jadi satu bagian. Nah, ini ya, ini akan jadi satu bagian. Ini sudah tersorting, ya, sudah tersorting. Ini yang 12, ini sebetulnya, ya, dia belum diapa-apakan, ya. 12-nya saya pindah ke sini aja. Nah, ya, 12-nya akan pindah ke sini. Nah, sekarang akan ada 12 dan 12-nya tetap, ya. 12 ini jadi left. Ini aja. Sudah tersortnya. 12 yang ini left, ya. Ini akan jadi left. Ini akan jadi right. Ini. Nah, ini belum tersorting seluruhnya. Ya, walaupun ini sudah sorting, tapi yang ini belum tersorting. Ya. Dia akan manggil fungsi merge lagi di bawah sini. Ya, akan memanggil fungsi merge. Resultnya 0 lagi, ya. 0 lagi. I-nya 0. Resultnya 0, I0, J0. Sekarang kita cek apakah while I ln F, ya, I-nya 0 lebih kecil dari 4 dan 0 lebih kecil dari 1, ya, maka kita bandingkan 3 sama, mungkin resultnya langsung saya tulis di sini, ya, seperti ini. 3 sama 12 masih kecil 3, berarti di sini 3, ya. I-nya jadi 1, ya, I-nya jadi 1. Terus kita cek lagi while-nya, apakah 1 lebih kecil dari 4 dan 0 lebih kecil dari 1, ya. Berarti 3 sama 12 masih 3, sama. I-nya jadi 2. 2 masih lebih kecil dari ini, ya, berarti masih masuk while yang ini. Ini 4 sama 12, 4. Ya. Masuk ke sini. I-nya jadi 3. Kita masih lebih kecil, masih memenuhi, ya, lebih kecil dari 4. 12 sama 12, dia akan masuk ke, karena 12 tidak lebih kecil dari 12, dia akan masuk ke right. Berarti ini 12 yang ada di sini. 12, J-nya jadi 1. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita buat, ya. Ini yang right di sini dulu, ya. Nah, seperti ini. Karena J sudah 1 tidak lebih besar dari 1, ya, akan keluar dari while ini dan dia akan masuk ke while yang ini. I-nya 3 lebih kecil dari learn left, ya. Maka dia akan masuk ke sini 12, ya, indeks yang ketiga 12. Ini, ya, ada persilangan di sini. Nah, seperti ini. Maka ini semua sudah tersorting menjadi satu bagian. Ini, ya,
dia di sini akan return lagi, return result ya, return result, lalu kembali lagi ya, return result ini kan sudah selesai toh, sudah selesai return merge ya, sorry bukan return merge tapi return L ya, sudah kembali ke sini ya, sudah selesai return lagi ke sini ke pemanggilnya, maka hasilnya akan dicetak seperti tadi, kodenya seperti ini. Nah, ini untuk penjelasan merge source. Cukup panjang ya, mungkin sedikit banyak membingungkan. Nanti Anda perlu, kalau masih bingung, perlu pelajari lagi. Nah, kembali lagi ke soal. Ya. Jadi merge source tadi sudah saya jelaskan. Jadi fungsi merge source sudah bisa dibikin ya. Kita tinggal bikin program ininya, ya, program utamanya. Saya akan buat program utamanya satu source code saja. Ya, saya bikin satu source code saja biar nanti kalian yang memisahkan sendiri. Ini kasus 2Y. Di sini kan sudah ada merge source, berarti kita tinggal bikin menunya ya. Tinggal kita bikin menunya, ARR awalnya kosong ya. Kita namai A saja sesuai dengan soal. Ya. Nah, lalu setelah itu kita bikin menu. Ini ya, kita bikin menu ya. Bikin menu, lalu di sini kita bikin lagi print sesuai dengan soal. Input 1, input list, dan lagi 2, urutkan elemen, 3, print lagi, cari elemen. Seperti ini ya. Agar menunya tidak langsung keluar, saya akan bikin di dalam while opti tidak sama dengan 0. Nah, saya punya opti sama dengan 1 seperti ini. Lalu kita bikin while opti sama dengan 0, print exit ya. Karena exitnya 4 ya, berarti ini tidak sama dengan 4. Ini aja. Oke. Ya, while opti tidak sama dengan 4. Lalu selanjutnya kita masukkan input ya. Input. Nah, ini seperti ini ya, saya masukkan opti sama dengan int seperti ini ya, jadi dia akan sesuai dengan inputan. Lalu di sini kita buat if ya, if opti sama dengan 1 ya, maka dia akan bikin input list ya. Untuk input list kita bisa gunakan append aja ya, pakai for ya. Saya tambahkan panjang lagi ya, input masukkan panjang list yang diinginkan. Nah, seperti ini ya. Ini L ya,
atau P sama dengan int input seperti ini untuk ngisi ya. Lalu dari panjang list yang diinginkan kita bisa bikin for i in range ya. Lalu di sini input masukkan elemen ke, nah ini ya, kita tambahkan ke koma i plus 1 ya, masukkan elemen ke 1 ya, atau mungkin ya seperti ini aja ya biar bahasanya lebih manusiawi ya, karena mulai dari 0 kan elemennya dari indeks ke 0. Lalu yang berikutnya ya, selanjutnya kita bisa inputnya elemen ke 1 berarti E ya, E sama dengan int seperti ini. Lalu kita bikin a akan seperti ini ya, berarti ini sudah akan ada looping. Nah selanjutnya saya akan cetak in A. Nah kita akan uji coba dulu ya, opsi yang pertama kita jalankan dulu, namanya tadi kasus 2 ya, kasus 2 kita jalankan. Oh ada error di sini, errornya kurang titik 2 ya, ini kurang titik 2, ini kurang titik 2. Nah kita jalankan lagi. Nah yang dipilih 1, panjang list 3. Nah mungkin yang input ini ada baiknya kita pisah jadi print saja ya, print masukkan elemen ke, nah ya kita pisahkan seperti ini, mungkin akan lebih baik ya. Silahkan saja, saya jalankan coba 1, 3, nah, elemen ke 1 3, 2, 9 sudah muncul ya. Nah ini mungkin kalau elemennya turun kita kasih n di sini, n sama dengan ya, biar tidak turun ya inputannya ya. E sudah, berarti inputnya sudah oke, sudah beres ya, sudah beres. Tadi sudah muncul ini, mungkin kita percantik lagi, kita isi list A sama dengan seperti ini. Nah lalu kita buat opsi yang kedua ya, else if ya, elif opsi sama dengan 2. Nah ketika opsi sama dengan 2 kita pastikan len-nya itu harus lebih dari kosong ya, jadi jangan sampai yang di merge itu kosong ya. Jadi kita berikan if saja, if ya, len A lebih kecil dari 1 ya, atau lebih kecil dari 2 ya. Lebih kecil dari 2 kan 1 ya, lebih kecil dari 2 lah, lebih kecil sama dengan 2. Jadi yang di merge itu harus lebih kecil atau lebih besar sama dengan 2 aja. Nah jadi dilakukan merge A
apabila lebih besar sama dengan 2, ya, maka kita panggil print merge source A, ya, atau kita bikin A sama dengan merge source A. Jadi kita urutkan, ya, urutkan, lalu kita cetak, ya, print list sudah terurut, koma A. Nah, ini nanti keterangannya bisa disesuaikan lagi. Else, ya, kita berikan print list masih kosong, seperti ini, ya. Lalu untuk yang ketiga itu cari elemen, ya. Setidaknya kalau pengurutan itu harus diurutkan dulu, ya. Kita bikin ya, equivalent sama dengan 2, maka kita lakukan merge source, ya, merge source A, lalu kita cari elemennya, ya. Kita gunakan pustaka yang kemarin binary search, kita copy aja. Ini kan sudah kita buat kemarin, ya, binary search, saya masukkan ke sini. Taruh di sini adalah binary search-nya. Nah, binary search sudah ada di sini. Jadi kita panggil binary search A, cari, ya. Binary search A, yang ingin dicari apa? Ya, kita buat print atau input saja, input elemen yang ingin dicari, ya. Ini kita kasih int, lalu di sini kita isi cari, seperti ini, ya, binary search cari. Kalau binary itu returnnya font, berarti di sini kita print cari. Binary search itu juga ya, dia bisa melakukan pada satu elemen. Berarti kalau len elemennya sama dengan 1, ya, elif len A sama dengan 1, mungkin tidak usah dilakukan binary, ya. Ini carinya kita pindah ke atas saja biar tidak dilakukan ulang. Nah, seperti ini. Nah, if A sama dengan 1, kita bisa langsung print ini aja. Tidak usah di merge source, ya, dia langsung print cari, binary search A cari. Lalu jika tidak, ya, jika panjangnya kurang dari 1, kita bisa berikan alert, ya. Print list masih kosong. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk opsi 4, elif opti sama dengan 4, kita bikin. Nah, seperti ini. Berarti sudah keluar, ya. Tambahkan print
exit. Nah, kita coba kita jalankan ya. Kita jalankan, kita ulangi lagi. Kasus 2, input list dulu ya. Yang diinkan misalnya 5, elemen pertama 8, 5, 4, 9, 10 ya, sudah terurut. Oh, list A. Oh, belum terurut ya. Kita urutkan dulu. Sudah terurut ya. Lalu kalau kita lakukan cari elemen 3, elemen yang mau dicari misalnya 9. Nah, elemen yang dicari 9 true ya. Outputnya adalah true. Lalu kalau kita pilih exit, hasilnya exit. Kita buat lagi, kita jalankan lagi. Menu lagi ya. Kita langsung cari elemen aja 3. Opsi yang mau yang dicari ya. List masih kosong ya. Sebetulnya carinya harusnya ngecek dulu listnya kosong atau tidak ya. Mungkin di sini kasih if saja biar tidak ditanya cari. If len A sama dengan 0 atau lebih kecil dari 1, lebih besar sama dengan 1 ya, lebih besar sama dengan 1, maka lakukan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Jadi kalau sudah dia pasti kosong, dia langsung tidak perlu ditanya ini. 4, jalankan lagi. Nah, ini kurang titik. Nah, saya jalankan lagi ya. Cari elemen 3. Nah, list masih kosong, jadi tidak akan dicari elemen yang ingin dicari. Baru ditanya ketika A-nya kalau sudah terisi 1. Begitu juga opsi 2 ya. Ini tidak bisa langsung ya. Opsi 2 seperti ini, list masih kosong ya, tidak bisa diurutkan dulu, harus diisi terlebih dahulu. Nah, itu mungkin untuk kasusnya hanya 2 kasus. Nanti silahkan coding ini Anda bisa pisah ya. Coding ini silahkan bisa dipisah ya, disesuaikan, bisa dijalankan ulang. Dan harapannya kali ini video ini bisa membantu kalian ya. Terima kasih dan selamat belajar.